MS3 FM 104,2 MS3 FM. Yes, Akademia Lanada masih ada di Senja. Seperti yang tadi saya sampaikan, Akademia, kalau kita bakal membahas mengenai kasus yang terjadi di Cawas, Klaten, Jawa Tengah ya, Akademia ya. Jadi kasus ini terjadi oleh Ketua OSIS SMA Negeri 1 Cawas yang bernama Fajar Nugroho meninggal dunia diceburkan teman-temannya di kolam ya. Dan hal ini sudah diselidiki oleh Polsek setempat, Kapolsek Cawas AKP Umar Mustafa di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan kronologi di lapangan yang terjadi, jadi Fajar ini sedang melakukan kegiatan di sekolah gitu ya, dan beliau tuh sedang berulang tahun gitu ya. Nah, sebenarnya bagaimana dan siapa yang harus bertanggung jawab atas kejadian ini? Kami sudah bersama dengan juru bicara Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Jakarta dan Indonesia yang Berkeadilan, Bapak Ubaid Matraji. Selamat siang, Pak Ubaid. Ya, selamat siang. Iya, bagaimana kabarnya Pak Ubaid? Kabar baik dan juga Akademia semoga baik-baik saja semuanya. Baik, Pak Ubaid, menanggapi kasus yang terjadi di Cawas, Klaten ini seperti apa? Jadi ini bukan kasus yang pertama ya, di banyak tempat ada banyak kasus serupa. Sebenarnya kita belum ada perubahan ya di lingkungan sekolah kita. Itu dari beberapa asesmen dan juga kajian yang terakhir itu memang sekolah kita itu belum menjadi tempat yang aman bagi anak-anak gitu ya. Jadi kita punya problem indikator dalam konteks lingkungan sekolah, itu kita punya skor yang buruk di level safety learning environment. Jadi sekolah yang ramah anak, sekolah yang aman bagi anak-anak itu masih menjadi tantangan di sekolah-sekolah yang sampai hari ini itu belum banyak ada perubahan ya gitu. Termasuk kenapa sampai kemudian ada kabel ya kan yang melintas, kemudian ada aliran listrik yang tidak dijauhkan dari anak-anak dan seterusnya. Ini kan bagian dari keteledoran ya. Tidak melakukan pemeriksaan soal keamanan, kemudian bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang ramah terhadap anak dan seterusnya gitu. Sehingga ada kejadian yang di luar dugaan itu langsung memakan korban dan sampai meregang nyawa ya. Lantas siapa yang bertanggung jawab dan ya yang paling utama melakukan kasus ini, Pak? Maksudnya dalam arti pelaku utama atas kasus ini tuh siapa, Pak? Yang jelas pelaku yang langsung di TKP itu kan ya teman-teman korban itu kan. Tetapi kejadian itu nggak akan sampai memakan korban jiwa kalau lingkungannya juga aman bagi anak-anak gitu kan. Oke. Karena itu pihak sekolah, kemudian pihak pemerintah ya dari Dinas Pendidikan itu harus memastikan bahwa sekolah di mana tempat anak-anak akan belajar, di mana tempat itu mestinya aman, di mana tempat itu mestinya ramah terhadap anak, tapi justru ini tidak dilakukan ya proses pengawasan oleh dinas, kemudian kepala sekolah gitu ya. Jadi menurut saya pihak sekolah juga harus bertanggung jawab karena ini adalah tanggung dia di lokasi sekolah situ gitu kan. Terkait dengan keamanan sekolah dan seterusnya itu adalah tanggung jawab kepala sekolah. Karena itu di sekolah kan setiap ada kegiatan, setiap ada acara itu penanggung jawab adalah kepala sekolah gitu. Jangan kemudian ketika ada acara begini kemudian nggak bertanggung jawab gitu. Oke. Baik. Ya. Pak, kita kemudian silakan. Ya, kemudian pemerintah daerah ya dalam konteks ini adalah Dinas Pendidikan juga harus memastikan bahwa sekolah-sekolah yang melayani pendidikan bagi anak-anak itu harus ramah terhadap anak gitu loh. Jangan kemudian tidak pernah melakukan pengawasan, tidak pernah melakukan evaluasi, tidak pernah melakukan pendampingan dan seterusnya, sehingga fungsi dinas itu kalau mereka tidak melakukan pengawasan dan pendampingan untuk memastikan bahwa semua sekolah di daerah tersebut itu aman, ramah
kepada anak gitu. Baik, itu kita melihat dari segi lingkungan ya Pak ya, lingkungan mereka, tempat mereka bersekolah gitu. Tapi kalau melihat dari etika anak-anak ataupun teman-teman sebayanya seperti apa Pak? Kita kan juga tidak bisa menormalisasi atau membenarkan jika ada rekan yang berulang tahun, kalau banyak masyarakat kita tuh masih ada yang dikerjain, bahkan ada yang diikat di pohon, segala macam, dilempar sama tepung dan lain sebagainya. Nah, apakah juga hal itu menjadi faktor yang harus kita evaluasi dan juga perbaiki bersama Pak Ubaid? Soal tata cara menyenangkan teman gitu, atau tata cara menghormati teman berulang tahun, saya pikir lebih tepat kita kembalikan kepada local wisdom ya, gimana kebudayaan, gimana kebiasaan, gimana tradisi di situ itu ada, itu anggap patut atau gitu ya. Jadi kita tidak punya standar secara nasional yang harus begini cara menghormati ulang tahun gitu. Ya silakan menggunakan kearifan di daerah masing-masing. Tetapi yang menjadi catatan itu adalah semua yang dilakukan, apapun namanya, atas nama apresiasi, atas nama penghargaan, atas nama ngerjain teman, itu harus memastikan yang pertama soal keamanan. Ya, keamanan, bahwa jangan sampai kemudian atas nama kegembiraan atau merayakan ulang tahun tetapi justru mengancam jiwa. Lah itu yang nggak boleh ya. Koridor yang pertama nggak boleh ada kemungkinan ada keterancaman jiwa gitu. Gitu. Kemudian yang kedua, ya jangan sampai merugikan orang lain gitu. Jadi yang kedua, jangan sampai kemudian itu membuat atau memicu keributan atau menyebabkan kerugian bagi orang lain gitu. Jangan sampai itu terjadi. Saya pikir dua hal itu bisa menjadi acuan bersama, tetapi bagaimana itu bisa dilaksanakan di lapangan itu kita kembalikan ke kearifan lokal masing-masing gitu ya. Oke, baik ya. Lalu bagaimana bentuk tadi tanggung jawab dari pendidik, kepala sekolah, pengawas, bahkan pemerintah daerah terkait atas kasus meninggalnya Ketua OSIS di Cawas, Klaten ini Pak Ubaid? Ya menurut saya itu sebuah kegagalan ya, melindungi jiwa anak-anak, mendidik anak-anak, memastikan lingkungan belajar ini aman. Ini kan sebuah tanggung jawab yang dia harus emban gitu. Betul. Bukan soal si anak ini berprestasi A, B, C, bukan hanya itu, tapi bagaimana anak-anak itu bisa belajar dengan aman, dengan nyaman. Itu menjadi bagian dari tanggung jawab. Nah, ketika tanggung jawab itu tidak bisa diemban ya, menurut saya secara etik itu ya mestinya mengundurkan diri gitu ya, sebagai bentuk dari tanggung jawab gitu ya, bahwa dia gagal menciptakan lingkungan sekolah yang aman, yang ramah bagi anak-anak gitu. Sehingga kalau misalnya kegiatan semacam ini ditolerir, kemudian nggak ada sanksi, itu nggak dianggap serius ini soal keamanan sekolah ini. Padahal kasus ini banyak sekali ya, mulai dari tawuran, kekerasan seksual, bullying dan seterusnya, itu nggak apa ya, seakan sekolah-sekolah itu nggak tanggung jawab gitu. Harusnya itu adalah tanggung jawab kepala sekolah itu. Ada pintu rusak itu juga tanggung jawab kepala sekolah, apalagi sampai nyawa melayang gitu loh. Baik, lalu bentuk tanggung jawab tadi seperti apa Pak yang harus dilakukan Pak? Gimana? Bentuk tanggung jawab dari kepala sekolah, pengajar, pendidik, bahkan pemerintah daerah harus apa pasca terjadinya kejadian ini? Ya yang pertama, pimpinan itu harus mengundurkan diri ya, bagian dari tanggung jawab. Kemudian setelah itu ya kita lakukan investigasi bersama kenapa fenomena ini marak di mana-mana ya, dengan kasus yang berbeda-beda tentunya. Intinya kenapa safety learning environment itu tidak terjadi di sekolah-sekolah kita. Nah, berangkat dari kasus ini bisa menjadi lesson learned bagi kita semua, bagaimana menciptakan sekolah yang aman, yang ramah terhadap anak, bagaimana mekanisme pengawasannya, bagaimana pelibatan semua kepentingan dan seterusnya, itu harus dijadikan pelajaran bersama, tidak hanya sekedar memberikan sanksi kepada perilaku atau memberikan sanksi kepada pihak sekolah gitu. Tapi juga harus jadi lesson bersama supaya jangan sampai lah kita
terjatuh di lubang yang sama. Oke, baik. Pak Ubed, terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan Pak atas kejadian ini dan evaluasi serta harapan ke depannya Pak? Ya, kami juga turut berbelasungkawa atas kejadian ini dan kita berharap tidak terulang ya di tempat yang lain, tidak juga terjadi di anak-anak yang lain. Karena itu kasus ini bisa menjadi evaluasi kita bersama, apa yang mesti kita perbaiki dan apa yang mesti kita lakukan. Baik, Pak Ubed, terima kasih atas waktu dan kesempatannya bersama Radio MSRI Jakarta. Pak, sehat selalu Pak. Kita harap semoga kejadian ini tidak terulang lagi ya Pak ya. Selamat siang, selamat kembali beraktivitas Pak Ubed. Ya, demikian Akademia Juru Bicara Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Jakarta dan Indonesia Berkeadilan, Ubaid Matraji. Akademia tadi kita membahas mengenai pentingnya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman untuk melakukan aktivitas apapun gitu Akademia ya. Dan biasanya masih kembali untuk Anda di Lanada lagu pilihan Anda sampai jam 2 siang. MS3 FM